Sehat, Kak. Oke, alhamdulillah deh kalau sehat. Gimana nih, udah pada makan malam belum? Karena kalau mau belajar ITBK perut nggak boleh kosong ya. Udah pada makan malam semua kan nih, teman-teman? Mantap, udah. Oke, jadi um, tapi masih lapar. Makan lagi Kak, ntar Kak habis tutoring. Oke, jadi hari ini, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu deh. Karena ini first time aku ngajar di Amatoris nih, jadi ini pertama kali kita ketemu nih guys. Jadi kenalin, namaku Farah Suranta. Aku dari pendidikan sejarah di Universitas Jember. Nah, di sini seperti jurusan aku ya, aku bakal ngajar sejarah juga. Dan pada malam hari ini aku bakal bawain salah satu materi yang aku rasa jadi materi prioritas UTBK yang tahun kemarin dari testimoni teman-teman aku yang ikut UTBK, materi ini tuh lumayan banyak keluar gitu. Nah, jadi kita bakal bahas materi apa sih, Kak? Oke, wait ya, aku izin share screen. Waduh, ini pada ngomongin ayang-ayang. Ini hari Valentine, guys. Apakah sudah mendapat hadiah dari ayang? Oke. Oke, ini udah kelihatan belum ya share screen-nya? Udah kelihatan. Oke, bentar ya, sedikit ada. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi udah aku bilang, kalau hari ini aku bakal bawain salah satu materi prioritas UTBK. Oke, wait. Pada nge-lag, guys. Sebentar ya. Oke, so di sini, aduh, nge-lag lagi. Sumpah deh, bentar-bentar ya. Ini kayaknya nggak bisa ditulisan. Oke, ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Oke, nah jadi hari ini aku bakal bawain materi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, for your information dulu nih, jadi Indonesia pada masa demokrasi liberal itu cuman terjadi gitu ya, cuman berjalan selama 9 tahun doang, dari 1950 sampai 1959. Nah, dari waktunya aja nih, udah bisa kita lihat ya, kalau misal demokrasi liberal, masa demokrasi liberal itu super duper singkat gitu ya. Karena kan demokrasi liberal itu identik dengan kabinet-kabinet yang banyak gitu ya, dan pergantian kabinetnya juga nggak sedikit, dan semuanya itu terjadi cuma dalam 9 tahun doang kayak gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita mau bahas sejarah tuh ya, sejarah itu kan identik dengan materi yang super duper banyak gitu ya, isinya bacaan mulu kan kayak gitu. Nah, kalau kita mau mendalami beragam materi sejarah sebenarnya, nggak cuma demokrasi liberal aja, itu kayak sejam 2 jam tuh cukup gitu. Jadi di sini aku bakal jelasin garis besarnya aja yang sekiranya penting gitu untuk kita semua tahu. Nah, sebelumnya kalau misal aku nanti ada salah sebut tahun atau aku ada tipe-tipe dikit, boleh ya dibenerin karena di sini kita belajar bareng-bareng nih. Nah, di sini bakal ada 4 submateri yang bakal kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah pengantar. Jadi sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus paham dulu nih, demokrasi liberal itu apa sih? Demokrasi liberal itu kayak gimana bentukannya di Indonesia? Kita harus tahu dulu. Setelah kita paham sama pengantarnya, kita masuk ke materi Indonesia di bawah 7 kabinet. Nah, jadi seperti yang aku udah bilang tadi ya, kalau masa demokrasi liberal itu identiknya sama kabinet-kabinet.
Habis dari 7 kabinet, kita next ke materi selanjutnya, nanti kita bahas kebijakan ekonomi demokrasi liberal. Kak, kenapa kok cuman ekonominya aja yang dibahas nih? Kenapa kok masa-masa politiknya, sosialnya kok nggak dibahas? Karena masa ekonominya atau kebijakan ekonominya itu adalah salah satu yang paling mencolok gitu dari masa demokrasi liberal, yang paling istilahnya paling mempengaruhi Indonesia pada masa itu kayak gitu. Jadi itu alasan kenapa kok cuman aku ambil kebijakan ekonominya doang. Habis itu di materi yang terakhir kita bahas tentang berakhirnya era demokrasi liberal. Jadi gimana sih kalau demokrasi liberal itu bisa jatuh dan nanti diganti sama demokrasi terpimpin kayak gitu. Oke, kita langsung masuk aja nih ke materi yang pertama, yaitu materi pengantar ya. Jadi sebelum aku jelasin tentang demokrasi liberal nih, kita harus flashback dulu, kita harus inget-inget dulu nih kejadian-kejadian yang terjadi sebelum masa demokrasi liberal. Jadi di tahun 1949 Indonesia sama Belanda itu pernah duduk di satu kursi yang sama ya, pernah berdiplomasi bersama. Coba teman-teman jawab nih, masih ingat nggak di tahun 1949 ada diplomasi apa nih antara Belanda dan Indonesia namanya? Coba dong jawab nih. Boleh tulis di kolom chat, guys. Oke, Raka Wahyu Ananda, KMB gak sih? Benar-benar jawabannya. Jadi, di tahun 1949 itu ada KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, kita balik lagi ya ke 1949, 1 tahun sebelum demokrasi liberal. Jadi, di KMB, hasilnya KMB itu sebenarnya sangat-sangat merugikan Indonesia ya, bisa dibilang merugikan Indonesia gitu. Kenapa? Karena dari sekian banyaknya keputusan atau hasil dari KMB ada satu putusan ya yang paling mencolok dan merubah tatanan Indonesia, yaitu Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Jadi ingat ya, salah satu hasilnya KMB itu adalah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Jadi ada serikatnya nih. Nah, otomatis itu nggak sesuai dong sama konstitusi negara kita. Kalau kita lihat lagi di konstitusi negara kita, di UUD 1945, bentuk negara kita kan kesatuan. Gitu. Tapi di KMB, Belanda mau mengakui Indonesia itu sebagai negara serikat, bukan sebagai negara kesatuan, kayak gitu. Nah, otomatis konstitusi kita UUD 1945 itu tadi nggak sesuai kan sama bentuk negara kita sekarang yang bentuknya udah berubah jadi serikat, sehingga nantinya ada pergantian konstitusi nih. Jadi konstitusinya udah nggak pakai UUD lagi, kita pakai KRIS. Nah, KRIS itu singkatan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Jadi diingat ya, setelah KMB bentuk Indonesia itu bukan kesatuan. Jadi bentuknya adalah serikat. Dan konstitusi yang dipakai bukan UUD 1945, tapi konstitusi RIS atau KRIS. Nah, habis kita pakai KRIS nih, otomatis banyak perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Salah satunya adalah pergeseran sistem pemerintahan. Nah, pergeseran sistem pemerintahan itu awalnya dari presidensil ke parlementer. Ini sebenarnya bisa kalian ingat-ingat dari namanya ya, karena kan sejarah tuh full dengan mengandalkan ingatan ya. Jadi ingat-ingat aja kalau presidensil, presiden nih kata kuncinya, berarti presiden tuh menguasai seluruh Indonesia, baik itu dari negaranya atau pemerintahannya. Jadi kalau presidensil, presiden itu jadi kepala pemerintahan dan kepala parlemen. Nah, atau kepala negara gitu. Sedangkan kalau parlementer berarti dibagi dua nih antara presiden sama parlemen. Kalau parlemen presiden itu cuma jadi kepala negara doang, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang sama parlementer kayak gitu. Nah, kalau dalam sistem parlementer yang dianut pada masa demokrasi liberal tuh ya, itu tuh pemerintahannya kan dipimpin sama perdana menteri. Nah, perdana menteri ini dipilihnya sama presiden, tetap dipilihnya sama presiden. Akan tetapi perdana menteri ini nggak bertanggung jawab sama presiden, guys. Jadi perdana menteri itu bertanggung jawabnya sama parlemen, gitu. Jangan sampai ketuker ya. Jadi intinya
Perdana Menteri ini yang mendirikan kabinet-kabinet itu dipilih sama Presiden. Tapi saat mereka bekerja, mereka membuat sebuah program A, B, C, D, dan lain sebagainya, itu nggak ditanggung jawabin ke Presiden. Mereka bertanggung jawabnya atau laporannya, gitu kan. Mereka buat laporannya itu ke parlemen. Gitu. Jadi Presiden nggak ada hubungannya sama Perdana Menteri, gitu. Nah, kita flashback lagi nih ke belakang, kita mundur lagi. Jadi kalau belajar sejarah tuh maju mundur ya. Jadi harus ingatan, harus diuji nih kalau belajar sejarah. Kita mundur lagi ke masa Indonesia yang masih berbentuk serikat. Jadi kalau bentuknya serikat, berarti kita dibagi-bagi gitu. Ada negara A, ada negara B, ada negara C gitu. Jadi di Indonesia sendiri dulu pas zaman-zaman masih jadi serikat itu ya, kita tuh dibagi jadi beberapa negara. Jadi ada negara-negara bagian, ada negara Sumatera Timur, ada negara Indonesia Timur, dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya nih, masyarakat Indonesia tuh kayak nggak mau gitu kalau kita terpisah-pisah gitu, terpisah-pisah jadi negara-negara bagian. Masyarakat Indonesia maunya kita bersatu di bawah NKRI kayak gitu. Akhirnya nantinya banyak protes-protes dan masukan-masukan gitu dari masyarakat bahwa lebih baik kita kembali lagi ke bentuk awal gitu. Lebih baik kita kembali lagi ke bentuk kesatuan. Sehingga nanti di tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi RIS itu bubar. Jadi secara resmi Republik Indonesia Serikat itu bubar di tahun 1950 tanggal 17 Agustus. Dan kita balik lagi ke bentuk awal, yakni kesatuan. Tapi yang perlu diingat lagi nih, yang perlu diingat adalah walaupun kita kembali ke bentuk awal, ke bentuk kesatuan gitu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi konstitusi yang kita pakai itu nggak kembali ke UUD. Jadi konstitusi yang kita pakai adalah UUDS 1945. Kita pakai Undang-Undang Dasar sementara gitu. Kenapa Kak kok pakai Undang-Undang sementara? Karena pemerintah ingin membentuk sebuah undang-undang baru yang lebih lengkap, yang lebih bagus kayak gitu. Jadi sambil menunggu undang-undangnya jadi nih, Undang-Undang 1945 yang lebih bagus itu jadi, dipakailah Undang-Undang Dasar sementara gitu. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman amatoris yang hadir malam ini. Masih ingat nggak siapa badan gitu yang bertugas untuk membentuk undang-undang baru 1945 yang lebih lengkap? Coba dong drop jawabannya di kolom chat nih. Masih pada inget nggak? Oke, mantap. Kayaknya masih pada inget nih ya, ada Rofikul, Raka, Dev, semuanya jawabannya benar. Jadi, yang bertugas membentuk undang-undang baru tadi itu adalah Badan Konstituante. Jadi, Presiden memberikan kepercayaan ke Badan Konstituante gini. Badan Konstituante kamu bentuk undang-undang baru untuk nanti menggantikan undang-undang dasar sementara gitu. Jadi dikasih kepercayaan. Jadi urutan konstitusinya gini ya, diingat ya. Pertama, pas kita masih bentuk RIS, itu kita pakai KRIS. Setelah RIS bubar, KRIS otomatis sudah nggak berlaku lagi. Terus kita pakai UUDS. Nanti kalau undang-undang barunya udah jadi nih, UUDS dihapus gitu. Maksudnya bukan dihapus ya, diganti lagi sama UUD 1945. Oke, benar ya. Jadi keputusannya ada di Dekret Presiden 5 Juli. Apa? Jadi yang dibilang Raka nih di kolom chat bener nih guys. Mantap-mantap. Itu untuk pengantar materi dari demokrasi liberal gitu. Selanjutnya kita next ke kabinet-kabinet yang pernah memimpin atau yang pernah mengambil alih pemerintahan Indonesia di masa demokrasi liberal. Kita masuk ke kabinet yang pertama ya. Jadi kabinetnya ada 7 gitu. Ada 7 kabinet dan yang pertama itu kabinet Natsir. Sesuai namanya ya, nama kabinetnya Kabinet Natsir, Perdana Menterinya Muhammad Natsir. Partainya itu koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. Jadi Partai Masyumi itu salah satu partai yang gede banget di masanya gitu. Dan dari banyaknya partai yang berkoalisi untuk mendukung atau mendorong Kabinet Natsir, Masyumi itu yang memimpin.
Terus masa jabatannya itu dari 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Ini perlu diingat ya. Jadi di masa demokrasi liberal itu sebenarnya keadaan politik Indonesia itu sangat tidak stabil. Kenapa? Coba kita lihat deh, presiden yang dapat job gitu ya, yang dapat periode selama 5 tahun aja, program kerjanya tuh masih belum bisa terlaksana dengan 100% kan, karena memang kalau ngelaksanain program buat Indonesia yang notabene kita kepisah-pisah wilayahnya itu butuh waktu yang nggak sebentar kayak gitu. Nah, sedangkan tiap kabinet itu kepemimpinannya cuma setahun-setahun doang. Jadi bayangin, 7 kabinet itu 9 tahun. Otomatis sekitar ada yang setahun, ada yang setahun setengah, kayak gitu. Presiden yang 5 tahun aja belum bisa 100%, apalagi yang ini gitu cuma setahun. Terus kita kan baru merdeka juga tuh, baru sekitar 5 tahunan merdeka, di mana kondisi negara tuh nggak stabil banget ya, baik itu politiknya, ekonominya, sosialnya itu sangat-sangat tidak stabil. Sehingga nanti pergantian kabinet ini menyebabkan adanya ketidakstabilan politik. Apalagi nih, kalian lihat, di sini kan ada partai nih. Partai-partai yang mendorong kabinet itu kayak apa ya istilahnya, mereka tuh sekarepnya dewe gitu, terserahnya sendiri. Mereka tuh pingin partainya yang jadi nomor satu, partainya jadi yang paling berpengaruh, terus kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan harus menguntungkan partainya, sehingga tiap pergantian kabinet nanti itu ya program-programnya juga beda-beda gitu. Nah, itu yang menyebabkan nanti ketidakstabilan politik di Indonesia. Oke, kita balik lagi ya ke Kabinet Natsir. Jadi peristiwa penting yang terjadi itu ada 3. Yang pertama, mosi integral Natsir. Itu keluar di tanggal 17 Agustus 1950 yang mendasari kembalinya RIS menjadi negara kesatuan. Jadi Natsir tuh sebelum jadi Perdana Menteri, dia tuh orang yang merakyat banget, guys. Dia sering berkunjung ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, terus dari pindah ke Jawa, ke Sulawesi. Ini dia kayak keliling Indonesia untuk ngobrol-ngobrol gitu sama masyarakat. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama masyarakat, Natsir otomatis jadi lebih deket kan sama masyarakat Indonesia gitu. Jadi punya ikatan emosi gitu. Nah, dari situ Natsir paham kalau misal, oh jadi masyarakat Indonesia tuh maunya kita bersatu gitu, maunya kita bentuk negara kesatuan, kita nggak mau RIS. Nah, akhirnya Natsir mengusulkan gitu, mengeluarkan sebuah mosi yang disebut mosi integral. Nanti mosi integral ini disampaikan ke pemerintah, tepatnya ke Muhammad Hatta pada saat itu. Sama Muhammad Hatta disetujui, oke, mosi integral Natsir kita setujui. Akhirnya kembalilah negara kesatuan Republik Indonesia setelah sebelumnya berbentuk RIS kayak gitu. Jadi pergantian dari RIS ke NKRI itu disebabkan karena mosi integral Natsir. Diingat ya, itu penting. Mosi integral Natsir. Peristiwa penting yang kedua ada di bulan September 1950. Jadi untuk pertama kalinya nih dalam sejarah kita, Indonesia diterima menjadi anggota PBB. Keren nih Indonesia. 5 tahun merdeka langsung bisa jadi anggota PBB. Gitu. Dan itu ada di masanya Natsir. Lalu peristiwa penting yang terakhir yaitu berbagai pemberontakan terjadi pada era ini. Ada DITII, ada APRA, ada Andi Aziz, dan RMS. Jadi pemberontakannya ini latar belakangnya banyak ya. Ada yang di latar belakang ingin Indonesia jadi negara agama gitu, agama Islam gitu. Ada yang ingin Indonesia, ada yang ingin melepaskan diri dari Indonesia kan, misalnya Maluku gitu ya, Maluku ingin jadi negara merdeka sendiri dan lain sebagainya. Jadi banyak pemberontakan yang terjadi di masanya Kabinet Natsir. Terus Kabinet Natsir sendiri itu bubar karena adanya mosi tidak percaya dari parlemen. Jadi maksudnya mosi tidak percaya itu gini guys, kita kan ada banyak partai. Partai itu seperti yang aku bilang tadi, partai itu ingin mereka tuh berkuasa, ingin apapun yang diputuskan, apapun program yang dikeluarkan itu menguntungkan dirinya gitu. Itunya kayak haus kekuasaan gitu deh. Nah, di masanya Kabinet Natsir itu kan yang memimpin koalisinya Masyumi. Terus parlemen ini kan isinya dari beragam partai kan, ada PNI, ada NU dan masih banyak lagi. Itu mengeluarkan mosi tidak percaya.
Kenapa kok mosi tidak percaya dikeluarkan? Karena pingin kabinet Nasir jatuh. Kalau kabinet Nasir jatuh, otomatis bakal ganti kabinet dong, dan itu akan memperluas kesempatan dari partai lain buat naik gitu, jadi pemegang kabinet kayak gitu. Jadi intinya kayak rebutan kekuasaan gitu deh partai-partai ini. Nah, alasan masih tidak percayanya itu adalah masalah Papua Barat atau Irian Jaya. Jadi masalah Irian Jaya itu berkepanjangan ya, dari zaman KMB itu 1949 sampai nanti di kabinet-kabinet selanjutnya itu sebenarnya juga nggak selesai. Cuman di masanya Nasir, maksudnya masalah Irian Jaya itu dibahas bahwa kabinet Nasir itu terlalu lambat gitu dalam memperjuangkan Irian Jaya gitu. Irian Jaya masih jadi rebutan nih antara Belanda sama Indonesia, dan kabinet Nasir nggak bisa memenangkan Irian Jaya buat Indonesia kayak gitu. Jadi akhirnya kabinet Nasir kehilangan kepercayaan dari masyarakat akibat masih tidak percaya yang dikeluarkan oleh parlemen. Itu untuk kabinet yang pertama. Terus untuk kabinet yang kedua, coba dong komen lagi di kolom chat nih. Ada yang ingat nggak kabinet kedua di masa demokrasi liberal itu kabinetnya siapa? Coba-coba dites lagi nih ingatannya nih. Oke, mantep nih. Teman-teman amatoris nih keren-keren ya jawabannya. Selalu benar. Dan banyak nih yang jawab. Sukiman, Sukiman, Sukiman. Nah, jadi kabinet yang kedua benar ya, yakni kabinet Sukiman. Kita kupas lagi, kabinet Sukiman tuh kayak gimana sih Kak? Gitu sebagai kabinet kedua masa demokrasi liberal. Jadi, kalau kabinet Sukiman itu sesuai namanya ya, Perdana Menterinya yang namanya Sukiman Wirjosanjoyo. Dan partai koalisinya itu Masyumi dan PNI. Wah, kalian lihat ya, Masyumi lagi-lagi nggak terkalahkan gitu, nggak tergeser, selalu jadi pemimpin koalisi. Tapi sekarang koalisinya duet gitu. Duet, nggak sendirian dia duet sama PNI. Jadi koalisi itu dari banyaknya partai-partai yang bergabung gitu ya, itu pasti ada satu dua partai yang paling dominan gitu, yang paling superior yang jadi pemimpinnya. Nah, di sini ada Masyumi dan PNI. Untuk masa jabatannya sama ya, ini 1 tahunan dari 7 April 1951 sampai lagi di tanggal 3 tahun 1952. Dan di masanya Sukiman ada sebuah masalah gitu ya, namanya diawali dengan penandatanganan Mutual Security Act atau disingkatnya MSA. Kenapa MSA itu bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia? Jadi MSA itu penandatanganan sebuah perjanjian antara sebuah negara dengan Amerika. Indonesia menandatangani itu, otomatis Indonesia kayak hubungan yang akrab nih sama Amerika. Jadi kayak istilahnya Indonesia udah sahabatan sama Amerika gitu. Terus di Mutual Security Act ini ada sebuah perjanjian gitu. Apa Kak isi perjanjiannya? Jadi nanti Amerika bakal menggelontorkan dana gitu ya, mencairkan dana gitu buat kita, buat Indonesia, itu sekitar 7,5 miliar. Ya, bayangin, itu banyak ya, 7,5 miliar. Terus penggelontoran dana itu bukan tanpa alasan. Dan nanti Indonesia harus membantu Amerika untuk membendung komunisme kayak gitu. Jadi Indonesia kita kasih duit gitu kata Amerika, tapi Indonesia harus ikut aktif buat membendung komunisme, pengaruh komunisme. Jadi Indonesia jangan sampai mau dimasukin sama blok timur ya, kayak gitu isi perjanjian MSA. Ya otomatis ini nggak boleh ya, ini bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia. Jadi kan politik luar negeri Indonesia tuh bebas dan aktif. Jadi yang pertama kita bebas, kita nggak memihak gitu. Kita nggak boleh memihak antara blok barat atau blok timur, kita harus netral. Terus yang kedua, aktif itu artinya kita, walaupun kita nggak memihak nih, kita tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Tapi dengan penandatanganan MSA itu bisa dilihat bahwa kita lebih condong ke blok barat gitu, karena kita lebih condong ke Amerika. Bahkan kita menandatangani sebuah perjanjian yang menyebabkan kita harus membendung komunisme dari negara kita sendiri kayak gitu. Nah, otomatis itu bertentangan ya
sama politik luar negeri Indonesia. Sehingga nanti bubarnya kabinet Sukiman itu disebabkan karena penandatanganan ini tadi, MSI tadi. Karena dianggap kabinet Sukiman udah, wah gimana nih kabinet Sukiman menandatangani MSI itu diem-diem ya, nggak ngomong-ngomong ke siapa-siapa, ditandatangani aja biar dapat duit gitu ya. Otomatis masyarakat hilang kepercayaan, sehingga nanti kabinet Sukiman jatuh dan digantikan oleh kabinet Wilopo. Oke, ini adalah kabinet yang ketiga, kabinet Wilopo. Perdana Menterinya sesuai namanya nih, Wilopo, dan partainya ada yang unik di kabinet Wilopo. Jadi di kabinet Wilopo, partainya itu adalah Second Kabinet. Coba dong, aku mau tahu. Second, ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak nih Second Kabinet itu apa sih? Oke, mantap nih Rofikul, ahli di bidangnya. Jadi benar ya, Second Kabinet itu adalah partai, sebenarnya bukan partai sih, jadi di masanya Wilopo ini kita nggak ngambil dari partai manapun. Jadi isi menteri-menterinya itu sesuai yang dibilang Rofikul nih, ahli di bidangnya. Jadi yang diambil adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Misal, kita butuh soal kesehatan, ya maka kita ambil dokter. Gitu. Kita butuh kita mau menyelesaikan masalah ekonomi, ya otomatis kita perlu orang-orang yang memang berpengalaman di bidang ekonomi, entah kita ambil lulusan ekonomi atau kita ambil seorang pengusaha, kayak gitu. Ininya orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Jadi nggak ada yang namanya partai-partai. Ini masanya kabinet Wilopo. Dan masa jabatannya itu dari 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Jadi juga kurang lebih setahunan ya masa jabatannya. Terus peristiwa penting yang terjadi yaitu di tanggal 17 Oktober 1952 itu terjadi aksi dari kalangan militer dengan menodongkan meriam ke arah istana menuntut dibubarkannya parlemen. Jadi di tanggal segitu tuh ya 17 Oktober aksi dari kalangan militer ini menuntut untuk parlemen itu dibubarkan gitu. Terus yang kedua yaitu peristiwa Tanjung Morawa. Nah, Tanjung Morawa ini salah satu peristiwa yang cukup penting ya. Kenapa? Jadi peristiwa ini tuh dilatar belakangi dengan keinginan dari pemerintah untuk ngajarin orang-orang di daerah Tanjung Morawa untuk belajar pertanian gitu. Nah, belajar pertaniannya itu di lahan bekas tembakau. Ingat ya, jadi pemerintah punya niat baik nih. Ayo rakyat-rakyat Tanjung Morawa kita belajar secara pertanian yang baik itu gimana sih kayak gitu. Nah, tapi ketika pemerintah sampai di Tanjung Morawa, ternyata daerah situ tuh udah dihuni sama masyarakat-masyarakat sekitar. Jadi masyarakat udah nanam sembarang gitu di daerah itu. Terus tiba-tiba nih Belanda ngabarin Indonesia gitu. Sesuai hasil KMB, Belanda mau Tanjung Morawa yang awalnya milik Belanda itu diserahkan ke investor asing. Nah, pemerintah nggak bisa apa-apa dong, karena memang Tanjung Morawa pada awalnya itu kan milik Belanda. Jadi ketika Belanda bilang, Tanjung Morawa kasihin ke investor asing, ya Indonesia harus nurut, kayak gitu. Tapi, seperti yang udah dibilang tadi ya, kalau misal masyarakat udah menguasai Tanjung Morawa, dan ketika pemerintah nyuruh masyarakat pindah, kayak ayo semuanya pindah dari Tanjung Morawa gitu, ini wilayah mau kita kasih ke investor asing, masyarakatnya bebal gitu, masyarakat nggak mau pindah, tetap mau menguasai Tanjung Morawa. Akhirnya mau nggak mau polisi itu nanti bentrok ya antara polisi sebagai wakilnya pemerintah dengan masyarakat di daerah Tanjung Morawa. Bahkan nanti memakan beberapa korban jiwa gitu. Polisi menembak beberapa masyarakat dan masyarakatnya meninggal kayak gitu. Sehingga nanti rakyat Indonesia udah nggak kehilangan kepercayaan gitu sama kabinet Wilopo, karena ya gimana masa kabinet Wilopo tega gitu ya membunuh masyarakat di daerah Tanjung Morawa demi investor asing, pikirannya kayak gitu. Sehingga kabinet Wilopo jatuh dikarenakan peristiwa dari Tanjung Morawa itu sendiri. Oke, selanjutnya kabinet selanjutnya nih. Aku mau tanya lagi dong, ada yang inget nggak kabinet habis Wilopo? Kabinetnya siapa nih?
Oke, sip-sip. Ini ada Raka, terus ada Rian, jawabnya Ali. Nah, lebih tepatnya Ali Sastra Amijaya 1. Jadi Kabinet Ali Sastra Amijaya ini nanti mengalami pengulangan ya. Maksudnya ada Ali 1 dan Ali 2. Nah, Ali 1 itu sesuai namanya juga, Perdana Menterinya ya Ali Sastra Amijaya. Terus koalisinya ada NU dan PNI. Nah, tadi ingat ya, di kabinet-kabinet sebelumnya PNI itu berkoalisi sama Masyumi. Nah, tapi di kabinet Ali 1, koalisinya itu NU sama PNI. Nah, yang menarik di sini Masyumi jadi oposisi nih. Makanya pertandingan partai-partai di Indonesia itu sebenarnya kalau dibaca-baca ya di beragam buku tuh menarik ya. Maunya saling berebut kekuasaan gitu. Nah, sekarang giliran NU dan PNI yang naik, Masyumi jadi oposisi, jadi pihak yang bertentangan kayak gitu. Masa jabatannya dari 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955, ini lumayan lama ya, sekitar setahun setengah, hampir 2. Terus peristiwa penting yang terjadi itu ada 2. Yang pertama, pemberontakan DITII di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beruruh. Gitu. Jadi DITII itu dilatar belakangi dengan keinginan dari organisasi itu sendiri untuk mendirikan Indonesia yang berasaskan Islam gitu ya. Ini kan tentu nggak sesuai ya sama Indonesia. Indonesia ada banyak agama ya. Ada Kristen ntar dibagi lagi, ada Protestan dan sebagainya. Terus ada Konghucu, Hindu, Buddha kayak gitu. Tapi masyarakat di masa itu kayak banyak banget yang pingin Indonesia itu berdiri dengan ideologi-ideologi Islam gitu. Tapi beruntungnya pemberontakan ini berhasil diselesaikan gitu. Jadi pemberontakan DITII berhasil dihapuskan. DITII itu sebenarnya ada banyak ya guys, nggak cuma di Aceh doang. Pusatnya itu ada di Jawa Barat, terus ntar ada di Jawa Tengah juga, ada di daerah Sulawesi juga kayak gitu. Dan di Aceh ini juga yang salah satu pemberontakan yang paling besar kayak gitu. Terus peristiwa penting yang kedua yaitu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Jadi secara pertama kali gitu ya, KAA dilakukan itu di masanya Kabinet Ali 1. Terus bubarnya kabinet itu dikarenakan pertikaian antara NU dan PNI gitu. Jadi harusnya NU dan PNI ini kan sohib ya gitu ya, karena mereka ada di satu koalisi yang sama gitu, pemimpin koalisi. Nah, tapi di akhir-akhir kepemimpinan mereka malah bentrok gitu, mereka malah berkonflik. Ya biasa ya, karena partai ingin keuntungan sebanyak-banyaknya untuk partainya sendiri gitu. NU pengen untung sendiri, PNI pengen untung sendiri juga walaupun mereka berkoalisi. Sehingga nantinya si NU ini, partai NU memutuskan untuk keluar dari kabinet gitu ya. Jadi NU ini kan jadi salah satu partai yang paling banyak nyumbangin orang kan ke kabinet Ali Sastra Amijaya 1. Ketika NU menarik diri, otomatis banyak orang-orangnya yang mundur juga. Sehingga nanti kabinet Ali Sastra Amijaya 1 ini semakin melemah kayak gitu. Semakin melemah karena ya kekurangan orang. Nah, Masyumi sebagai partai oposisinya nih nggak menyia-nyiakan kesempatan guys. Masyumi melihat, wah partai NU menarik diri, otomatis sisa PNI dan kekuatannya lemah, sehingga nanti Masyumi mengucapkan mosi tidak percaya ya, mengeluarkan mosi tidak percaya pada kabinet Ali Sastra Amijaya, sehingga nanti kabinet ini juga jatuh gitu, karena ya udah lemah, udah nggak kuat lagi gitu. Salah satu partai koalisi yang paling besar menarik diri, habis itu Masyumi mengeluarkan mosi tidak percaya, sehingga nanti kabinet Ali Sastra Amijaya 1 jatuh dan diganti oleh kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, kabinet Burhanuddin Harahap dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan partai yang menjadi pimpinan koalisinya adalah Masyumi. Seperti yang tadi udah aku jelasin ya, kalau misal Masyumi tidak menyia-nyiakan kesempatan gitu ya ketika melihat kabinet Ali Sastra Amijaya 1 tidak stabil, gonjang-ganjing nih, Masyumi ambil kesempatan, mimpin lagi, Masyumi naik lagi. Dan masa jabatan kabinet ini dari 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Dan peristiwa penting yang terjadi, yang pertama ada berhasil mengadakan pemilu 1955.
Jadi pemilu ini pemilu pertama ya di Indonesia, tapi memilihnya itu parlemen gitu, anggota DPR dan MPR kayak gitu. Masih belum memilih presiden. Oh ya, ngomong-ngomong soal pemilihan umum presiden nih, masih pada ingat kan pemilu presiden pertama di Indonesia tahun berapa coba? Oke, ini udah ada yang jawab nih. Ada Rofikul dan Win GF yang jawabannya benar. Jadi jawabannya di tahun 2004 ya. Ingat, jangan ketukar. Kalau ada pertanyaan besok di UTBK gini, pemilu pertama di Indonesia tahun itu jawabannya 1955 di masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Tapi kalau ditanya, pemilu pertama di Indonesia yang memilih presiden dan wakil presiden itu di tahun berapa? Maka jawabannya 2004. Oke, jadi jangan sampai ketuker ya. Jadi kita baru pemilu presiden pertama itu tahun 2004. Masih masanya Pak SBY kala itu. Nah, tapi kalau pemilu pertama itu di masa Kabinet Burhanuddin Harahap dan itu masih memilih anggota parlemen kayak gitu. Terus peristiwa penting yang kedua di masanya Burhanuddin Harahap yaitu membubarkan Uni Indonesia Belanda. Dan peristiwa penting yang terakhir yakni membatalkan hasil KMB. Jadi kan hasil KMB yang tadi itu awal-awal kan banyak yang merugikan Indonesia ya, dibatalkan di masanya Kabinet Burhanuddin Harahap. Dan kabinet ini bubar karena adanya mosi tidak percaya dari parlemen. Lagi-lagi parlemen ingin ini ya, udah nggak sabar untuk ganti kabinet sehingga parlemen memutuskan mengeluarkan mosi tidak percaya biar kabinet Burhanuddin Harahap jatuh. Nah, setelah kabinet Burhanuddin Harahap jatuh itu diganti sama kabinet Ali II. Jadi diganti sama Ali Sastroamidjojo II. Perdana Menterinya tetap ya masih Ali Sastroamidjojo dan partai koalisinya ada 3 nih yang paling banyak dalam sejarah ya. Ada Masyumi, ada NU, dan ada PNI. Jadi yang awalnya Masyumi jadi oposisi antara NU dan PNI, sekarang Masyumi gabung nih sama NU dan PNI membentuk koalisi yang sangat-sangat besar gitu antara 3 partai terbesar di Indonesia. Dan masa jabatannya dari 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Dan peristiwa penting yang terjadi yang pertama itu adalah memperjuangkan kembalinya Irian Barat. Jadi dari tahun 1949 sampai 1957, Irian Barat itu masih jadi persoalan yang berbelit-belit, yang nggak selesai-selesai. Udah jadi rebutan sama Belanda, terus Irian Baratnya pingin melepaskan diri juga, gitu. Dan akhirnya di masa Ali Sastroamidjojo II, ini dibahas kembali masalah Irian Barat, itu mulai diperjuangkan kembali. Dan bubarnya kabinet itu disebabkan karena Masyumi menarik dukungan dari kabinet. Nah, Masyumi ini kan salah satu partai terbesar nih. Ketika dia menarik diri, otomatis kabinet nih terjadi kekosongan kekuasaan lagi nih. Mulai tidak stabil lagi, sehingga nanti kabinet Ali Sastroamidjojo II itu jatuh. Dan digantikan sama kabinet yang ketujuh, kabinet yang terakhir. Nah, coba dong kalau kabinet terakhir di Indonesia, ada yang ingat nggak nih kabinet apa nih namanya? Oke, mantap, mantap, mantap. Semua jawabannya benar ya. Kabinet Juanda. Jadi kabinet terakhir di Indonesia itu adalah kabinet Juanda. Nah, Perdana Menterinya namanya Juanda Kartawijaya. Dan sama seperti salah satu kabinet sebelumnya, ini nggak ada partai, jadi nama kabinetnya itu Zaitun Kabinet ya, diisi oleh orang-orang yang memang profesional gitu di bidangnya. Dan untuk masa jabatannya ini cukup lama, dari 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Dan ada cukup banyak juga peristiwa penting yang terjadi,
Yang pertama, terbentuknya beragam dewan di Indonesia. Jadi ada Dewan Banteng, itu di Sumatera Tengah, yang memimpin Ahmad Hussein. Terus ada Dewan Gajah di Sumatera Utara, yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon. Terus ada Dewan Garuda di daerah Sumsel, Sumatera Selatan. Itu pimpinannya adalah Letkol Barlian. Dan ada Dewan Manguni di Sulut, ya, Sulawesi Utara. Itu pemimpinnya PNJ Samuel. Sumual, maaf. Nah, terbentuknya dewan-dewan ini didasari karena Indonesia di masa itu tuh kan fokusnya ke Jawa terus, jadi kayak apa-apa Jawa, apa-apa Jawa. Kalau kalian lihat ya, di masa Kabinet Juanda bahkan sebelumnya, itu tuh Jawa jadi pulau yang sangat-sangat maju kalau dibandingkan pulau di sekitarnya, ya. Jadi terjadi kesenjangan yang sangat-sangat senjang gitu. Sehingga daerah-daerah di luar Jawa itu kayak merasa pemerintah kurang adil gitu. Pemerintah selalu mengutamakan pembangunan di Jawa, sedangkan pembangunan di luar Jawa nggak diperhatikan sama pemerintah kayak gitu. Sehingga nantinya dibentuklah dewan-dewan ini. Maksudnya dewan-dewan ini, mereka pingin ya udahlah kita ngurusin daerah kita sendiri. Jadi tiap negara ada perwakilan, kayak misal Sumatera Tengah nih. Sumatera Tengah nggak usahlah minta tolong ke pemerintah buat dibangun ini, buat bangun itu, kita bangun sendiri, kita majuin nilai kita sendiri melalui Dewan Banteng kayak gitu. Jadi dewan-dewan ini dibentuk sebagai sebenarnya bentuk protes ya kepada pemerintah karena pemerintah kurang memperhatikan pembangunan di daerah luar Jawa. Itu peristiwa penting yang pertama. Terus peristiwa penting yang kedua yaitu peristiwa Cikini yang terjadi di tanggal 30 November 1957, di mana terjadi usaha pembunuhan Presiden Soekarno di Jalan Cikini nomor 76 Jakarta Pusat. Itu di hari Sabtu malam, ya, di malam Minggu. Jadi tanggal 30 November ada beberapa oknum yang berusaha untuk membunuh Presiden Soekarno. Terus peristiwa penting yang ketiga yaitu deklarasi pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau disingkatnya PRRI. Jadi PRRI ini salah satu pemberontakan juga ya, sama kayak pemberontakan DITII, pemberontakan Andi Aziz, terus RMS. Nah, PRRI itu juga salah satu pemberontakan. Jadi pingin mendirikan pemerintahan baru kayak gitu PRRI. Dan peristiwa penting yang terakhir yaitu deklarasi Juanda di tanggal 13 Desember 1957. Nah, untuk deklarasi Juanda ini aku rasa kalian udah sangat matang ya sama penjelasan tentang deklarasi Juanda, karena deklarasi Juanda itu kayaknya dipelajari mulai sejak SD gitu ya, dengan kata kunci 12 mil. Jadi batas laut kita berubah jadi 12 mil kayak gitu. Terus bubarnya kabinet itu disebabkan karena penggantian sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensil. Jadi kembali lagi dari parlementer balik lagi ke presidensil, di mana presiden itu memegang kekuasaan yang penuh ya, baik itu dari kepala pemerintahan dan kepala negara. Itu dipegang sama presiden itu. Kenapa kok diganti lagi gitu sistem parlemen ke presidensil? Karena dilihat-lihat ya, kabinet-kabinet atau demokrasi liberal itu nggak efektif gitu buat memajukan Indonesia, karena kerjaannya ganti-ganti kabinet mulu, programnya ganti-ganti mulu, terus partai-partainya juga kayak yang mementingkan kepentingan golongan kayak gitu, sehingga diputuskan untuk ya udahlah kita balik lagi aja ke sistem yang pertama yaitu sistem presidensial. Oke, itu untuk kabinet-kabinetnya ya. Sekarang kita bahas ke kebijakan ekonomi di masa demokrasi liberal. Oh ya, sebelumnya kalian ada yang mau ditanyain nggak nih dari kabinet-kabinet demokrasi liberal, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya?
Oke, kalau misal masih belum ada, kita next ya. Oke, kita next ke materi kebijakan ekonomi. Di sini tuh ada banyak ya, ada beragam kebijakan ekonomi yang diambil. Kita kupas satu-satu dari kebijakan Gunting Syarifudin. Ini unik ya, kebijakan Gunting Syarifudin. Jadi, nama Perdana Menteri Ekonomi pada masa itu namanya Syarifudin. Nah, kenapa dinamain kebijakan gunting? Karena mata uang yang berlaku di Indonesia saat itu tuh digunting jadi dua bagian, guys. Jadi benar-benar yang kayak digunting secara nyata. Kan udah digunting nih, udah ada dua bagian ya. Kita anggap bagian kanan dan bagian kiri. Oh ya, untuk mata uang yang digunting itu cuman yang senilai 5 gulden ke atas. Jadi 5 gulden, 6 gulden, dan seterusnya. Kalau di bawah itu kayak 4 gulden, 3 gulden itu nggak diberlakukan kebijakannya. Jadi kebijakannya hanya untuk uang dari 5 gulden ke atas. Jadi uang-uang nominalnya 5 gulden ke atas ini digunting ya, jadi dua nih. Yang bagian kiri ini alat pembayaran yang sah. Jadi kalau kalian mau belanja sembako ke supermarket, kalian mau beli rokok, kalian mau beli baju, kayak gitu, itu pakai yang guntingan sebelah kiri. Terus, guntingan yang sebelah kanan itu ditukarkan ke pemerintah Indonesia gitu, ditukarkan ke bank di Indonesia dalam bentuk obligasi. Jadi obligasi itu maksudnya nih ya, ketika yang bagian kanannya ditukar akan disimpan sama pemerintah. Terus nanti pemerintah bayar ke yang menukar itu tadi seharga 50% dari jumlah uangnya. Misal bagian kanan yang ditukar itu 5 gulden ya, berarti 50%-nya adalah 2,5 gulden. Jadi pemerintah kasih ke kamu nih yang nukar 2,5 gulden. Udah ya. Nanti 30 tahun kemudian, 30 tahun dari masa kebijakan gunting ini diberlakukan, pemerintah akan bayar kamu. Gitu. Jadi uangnya yang tadi itu sisanya yang 50% lagi itu akan dibayarkan 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setiap tahunnya. Kayak gitu. Itu kebijakan Gunting Syarifudin. Nah, kebijakan ini dinilai tidak merugikan ya, tidak merugikan masyarakat Indonesia karena apa? Karena kan yang punya uang 5 gulden itu cuma orang-orang kaya gitu, orang-orang yang menengah ke atas gitulah ekonominya. Jadi walaupun duitnya digunting terus ditukar ke pemerintah dan cuma diganti 50% dengan janji 30 tahun kemudian baru dibayar lagi, ya nggak rugi-rugi banget gitu karena yang punya duitnya adalah orang kaya. Nah, terus kebijakan ini tuh mulai diberlakukannya dari tanggal 19 Maret 1950. Itu untuk kebijakan Gunting Syarifudin. Oke, kita next ke kebijakan selanjutnya. Untuk kebijakan selanjutnya ya gerakan benteng. Jadi kalau gerakan benteng itu dicetuskan dalam rangka mendukung usaha kaum pribumi dengan cara memberikan bantuan modal. Pencetusnya adalah Profesor Sumitro Djojo Hadikusumo. Beliau merupakan seorang menteri ya pada masa itu, Menteri Perdagangan. Jadi Menteri Perdagangan Bapak Sumitro Djojo Hadikusumo membuat sebuah peraturan, yaitu gerakan benteng. Nah, gerakan ini memberikan gitu ya. Jadi pemerintah ngasih ke pengusaha-pengusaha pribumi gitu ya, pengusaha-pengusaha Indonesia, kamu dikasih modal. Gitu. Yang mau modal datang ke pemerintah, tapi dikasihnya kredit. Akan tetapi gerakan ini gagal total ya, karena apa? Masyarakat Indonesia pada saat itu tuh masih nggak kreatif, masih terbelakang gitu ya. Kita masih belum terbiasa untuk bermain usaha gitu, sehingga yang ada malah nanti rugi pemerintah gitu karena udah dikasih modal tapi usahanya nggak jalan, usahanya gagal. Itu gerakan benteng. Next, gerakan yang ketiga, kebijakan ekonomi yang ketiga yaitu nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia. Jadi DJB itu sebelumnya adalah bank swasta milik orang asing gitu ya, milik Belanda. Terus kita nasionalisasi jadi Bank Indonesia yang sampai sekarang ini berdiri. Itu untuk nasionalisasi DJB ke Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu sistem Alibaba. Kalau sistem Alibaba ini sebenarnya rada mirip ya sama sistem
sama Gerakan Benteng. Kenapa? Karena sama-sama memberikan modal dalam bentuk kredit kepada pengusaha pribumi. Bedanya di sistem Alibaba, ingat ya, bedanya adalah sistem Alibaba itu memberikan bantuan juga dalam bentuk pengajaran antara pengusaha non pribumi ke pengusaha pribumi. Jadi sebelum dikasih duit modal nih, pengusaha-pengusaha pribumi itu akan diajari dulu sama pengusaha asing, sama pengusaha non pribumi, gimana caranya membuat sebuah produk yang bagus, gimana caranya produksi, gimana caranya distribusi dan lain sebagainya. Jadi ketika dikasih modal, mereka nggak kosong gitu, maksudnya nggak tahu lah gitu, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dengan uangnya. Gitu. Next yaitu dekon atau deklarasi ekonomi. Nah, deklarasi ekonomi itu diwujudkan sebagai bentuk perbaikan ekonomi yang menitik beratkan pada perekonomian nasional yang demokratis dan bebas dari imperialisme. Jadi dengan adanya dekon nanti ekonomi kita berubah menjadi perekonomian yang nasionalis gitu. Next yaitu menasionalisasi berbagai perusahaan milik Belanda yang masih berdiri di Indonesia. Ini sama ya kayak nasionalisasi BJB tadi. Jadi intinya banyak kan perusahaan-perusahaan Belanda itu yang masih ada di Indonesia. Nah, itu dinasionalisasi biar sepenuhnya jadi hak milik Indonesia. Itu untuk kebijakan ekonomi di masa demokrasi liberal. Nah, selanjutnya yaitu berakhirnya era demokrasi liberal. Jadi, demokrasi liberal itu jatuh atau ganti ditandai dengan berakhirnya kabinet Juanda. Nah, kenapa kok demokrasi liberal ini berakhir? Itu udah aku jelasin tadi ya, karena dinilai menyebabkan ketidakstabilan politik Indonesia. Nah, dalam perkembangannya nih, ternyata Badan Konstituante yang tadi dipercaya sama Presiden Soekarno untuk membentuk undang-undang baru itu gagal. Jadi ini udah terlalu lama, udah 9 tahun, hampir 10 tahun, tapi undang-undang barunya nggak jadi-jadi gitu. Akhirnya Badan Konstituante itu nanti dibubarkan. Karena pemerintah merasa, wah ini nggak bener nih, kayak gitu ya. Negara lagi tidak stabil, akhirnya dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi Presiden Soekarno yang mengeluarkan dekret ini. Isinya ada 3. Yang pertama, membubarkan Badan Konstituante, karena yaitu tadi, Badan Konstituante gagal ya membentuk sebuah undang-undang baru. Tuh. Yang kedua, kembali berlakunya Undang-Undang 1945 dan batalnya UUDS 1950. Terus yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Tadi ingat ya, aku pernah bilang, kalau misal dari sistem parlemen, kita kan balik lagi nih ke sistem presidensil, di mana nanti presiden tuh menguasai 100% Indonesia gitu ya. Nah, MPRS dan DPAS ini nanti juga ada di bawah kuasanya Presiden Soekarno. Jadi orang-orang yang nanti duduk di MPRS dan DPAS itu apa katanya Presiden Soekarno gitu. Nah, sejak dikeluarkannya dekret ini, udahlah berakhir kita demokrasi liberal dan diganti sama demokrasi terpimpin. Nah, itu untuk materi malam ini tentang demokrasi liberal. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak nih sebelum kita main kuis latihan soal? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh guys. Oke, Kak, boleh balik ini. Silakan kalau mau di screenshot nih. Oke, ini ada pertanyaan dari WinWin GF.
Ini win-win girlfriend. Jadi Kak, berarti orang yang kurang mampu nggak bisa pakai mata uang gunting. Terus bertransaksinya pakai apa? Nah, jadi perlu diingat ya, kalau misal uang yang digunting itu kan 5 gulden ke atas. Jadi di masa itu uang 1 gulden, 2 gulden, 3 gulden, sampai 4 gulden itu sebenarnya masih ada. Nah, biasanya orang-orang yang maaf, ekonominya menengah ke bawah itu ya punyanya ya uang sekitar 4 sampai 1 gulden ke bawah kayak gitu. Jadi mereka masih bisa bertransaksi tapi pakai uang yang nominalnya di bawah 5 gulden gitu. Gimana nih win-win GF nih, apakah menjawab? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Cia. Jadi Kak, kalau seandainya setelah kabinet Juanda sistem pemerintahan yang nggak diganti ke presidensi, bakal ada kemungkinan muncul kabinet baru atau enggak. Jadi sebenarnya mungkin aja ya, malah mungkin banget gitu. Karena apa? Karena pemerintah tuh atau partai politiknya itu masih kayak haus kekuasaan gitu. Jadi mereka pasti berebut ingin menguasai kabinet. Nah, misalnya pada saat itu nggak dirubah ke masa ke pemerintahan, ke sistem pemerintahan presidensial, tentu pasti masih banyak kemungkinan Presiden Soekarno bakal menunjuk orang-orang baru untuk menjadi Perdana Menteri kayak gitu. Oke, sama-sama Cia. Oke, Rofikul tanya lagi nih. Oh, bentar. Sebelumnya di atasnya ada pertanyaan lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Win-Win GF. Itu perhitungan guldennya gimana, Kak? Nah, jadi sebenarnya ini tuh juga jadi salah satu hal yang membingungkan ya di masa itu, di masanya kabinet, di bawah pemerintahan, bukan, di bawah pemerintahan Menteri Syarifuddin gitu. Kenapa? Karena uang yang beredar di Indonesia itu banyak. Dulu tuh bukan rupiah doang ya, bahkan ada mata uangnya Nica, terus ada mata uang dari The Javas Bank itu sendiri. Kalau kalian ingat ya, tadi ada DJB. Nah, jadi mata uang yang beredar itu banyak. Bahkan di masa itu juga ada mata uang Jepang itu juga masih beredar. Nah, perhitungan goldennya itu disesuaikan sama perhitungan mata uang Belanda. Jadi nanti uang Nica sama uang DJB itu dihitung. Kalau misal sampai 5 gulden disesuaikan sama perhitungan Belanda ya, guldennya Belanda, di masa itu pasti kalau misal lebih dari 5 gulden gitu, maka ya itu bisa dipotong kalau kamu mau nuker duitnya. Jadi itu terserah orang yang punya uang ya. Kalau mau dituker, ya maksudnya mau dipotong terus ditukar, ya boleh. Kalau misal mau disimpan sendiri ya juga boleh gitu. Tapi mungkin di masa selanjutnya kan program-programnya berubah gitu. Jadi mungkin ada orang-orang yang maunya nyimpen duitnya nggak mau dipotong karena takut rugi dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Rofikul. Kalau keluarnya Ori itu pas demokrasi liberal apa enggak, Kak? Iya benar. Jadi keluarnya Ori itu juga di masanya Syarifuddin Prawira Negara ini. Jadi keluarnya Ori itu berbarengan sama Gunting Syarifuddin ini ya, tepatnya di kabinet Syahrir. Tuh. Nah, melalui keputusan Menteri Keuangan, jadi keputusan Syarifuddin, tanggal 29 Oktober itu Ori resmi keluar. Jadi 29 Oktober tepatnya bentar 1946 ya. Ori itu udah sah dan mulai berlaku dari 30 Oktober. Jadi Ori itu surat obligasi. Dan itu berlaku juga di masanya
Menteri Syarifuddin Prawiranegara. Jadi Menteri Syarifuddin Prawiranegara ini banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sangat out of the box gitu ya, tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Oke, ini sebelum kita main kuis, ada yang mau ditanyain lagi nggak guys? Oke, ini udah nggak ada yang mau ditanyain lagi ya. Oke, gas kali nih main kuis. Bentar ya. Ini aku pakai quizzes guys, jadi bisa disiapkan mungkin quizzesnya. Gitu. Nah, itu kalau mau nggak ribet bisa masuk pakai ini ya, pakai link atau pakai kodenya nih 450996. Yuk ditunggu nih di quiznya. Wah, gercep. Udah ada yang masuk nih. Satu. Yuk yang lain yuk ditunggu. Oke, yuk yang lain yuk ditunggu nih, baru 16 orang nih yang join. Let's go guys. Biar tahu nih seberapa dalam pemahaman materi teman-teman buat materi demokrasi liberal.
Oke, ini udah ada 20 orang nih yang join. Oke, ini udah aku mulai kali ya. Atau masih ada yang mau join? Pacar Jumon. Mulai Kak. Oke deh, ini aku start sekarang ya. Semangat guys. Sip-sip, ini udah pada banyak yang selesai nih. Tapi buat yang belum selesai, santai guys. Bakal ditungguin kok sampai selesai semua. Oke, semangat!
kuisnya aku akhiri 3 menit lagi ya guys. Jadi aku akhiri jam 9 pas. Oke, yang belum selesai semangat. Oke, karena udah jam 9, jadi aku akhiri ya kuisnya. Kita lihat nih, siapa yang ada di peringkat 3 besar. Oke, di peringkat ketiga ada Rocky Cool, terus peringkat 2-nya ada 2002, dan peringkat satunya ada siapa nih? Ari. Oke, mantap-mantap. Congrats buat Ari 2002 sama Rafiqul. Keren nih kalian bisa menduduki peringkat 3 teratas. Coba dong, tadi yang peringkat 1, 2, 3 mana dong? Ari mana ya? 2002 juga itu siapa sih? Ayo guys, tunjukkan jati diri kalian. Amin, yang lainnya pas UTBK bener semua, iya. Ini sebagai latihan juga nih buat kalian, buat UTBK ya, latihan soal nih. Mungkin karena udah malam juga nih, karena udah jam 9, aku bakal akhirin sesi tutorialnya pada malam hari ini. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, yang udah menyempatkan dirinya buat hadir pada malam hari ini, ngikutin dari awal sampai akhir. Terus aku juga mau ngucapin maaf sebesar-besarnya kalau masih banyak kurangnya dalam ngajar gitu. Aku minta maaf dan next time ketemu lagi sampai waktu yang tidak ditentukan ya, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan semoga kalian yang hadir hari ini bisa amatoris nanti dapat kabar baik nih, amatoris dapat kabar baik dari kalian, keterima di PTN yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih guys. Kalau udah boleh leave ya. Sekali lagi makasih ya buat yang udah hadir malam hari ini. Selamat istirahat.